waktunya ku datang padamu, Buddha, Buddha. Inilah tiba saatnya ku bersujud padamu, Buddha, Buddha. Karena kau guru agungku, penuntut bagi diriku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, kau tanamkan dhamma di hidupku. Inilah tiba waktunya ku datang padamu, Buddha, Buddha. Inilah tiba saatnya ku bersujud padamu, Buddha, Buddha. Karena kau guru agungku, penuntut bagi diriku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, kau tanamkan dhamma di hidupku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, kau tanamkan dhamma di hidupku. Kau tanamkan dhamma di hidupku. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar.
semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Kan ku hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Menata itulah sesuatu tanpa aku serta tanpa inti. Dalam kesunyataan akhir, tiada makhluk jiwa pun pribadi. Tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri, nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya. Bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah awi
hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya. Bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah awidya, roda samsara dapat diatasi. Maaf ya, terlambat sedikit. Tapi yang sedikit ini, kalau urusan menunggu memang kadang mendatangkan iritasi. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Pandami Bante, ya, saya mau bertanya terkait beberapa waktu yang lalu kan Bante sempat menjelaskan tentang mana atau penilaian diri yang merupakan pengotor batin, begitu, menganggap diri lebih tinggi, setara, atau lebih rendah dari yang lainnya. Tetapi terkadang di dalam sebut memunculkan motivasi, yang saya lihat kita juga menggunakan mana sebagai misalkan, oh dia saja bisa, mengapa saya tidak bisa. Itu kan kalau menurut saya juga termasuk penilaian diri menganggap setara, begitu Bante. Apakah itu berarti kita juga memunculkan pengotor batin meskipun itu untuk tujuan yang lebih tinggi, begitu Bante, atau bagaimana Bante? Ya, ini merupakan pembahasan secara keberadaan sebawanya. Sebawa itu artinya secara alamiahnya, secara keberadaan nyatanya. Ya, hanya saja urusan praktik itu kan untuk mereka yang belum mencapai, masih disertai dengan banyak
halangan-halangan yang perlu upaya, dan upayanya itu secara duniawi dan secara di atas duniawi. Tentu dalam hal ini dalam rangka menghancurkan kotoran batin, seolah-olah itu salah satu cara yang itu seolah-olah itu sengaja memunculkan kotoran batin yang lain. Ya, seperti misalnya menyenangi surga, ini juga kesenangan indrawi. Dasar dari menyenangi surga itulah seseorang kemudian melakukan kebaikan, terdorong untuk atau mendorong diri untuk melakukan kebaikan. Pencapaian jhana juga kebahagiaan, dan itu kesenangan-kesenangan juga. Sang Buddha juga mencela kalau seseorang itu tergiur, terlena sampai alpa, keluar masuk jana. Alpa atas tugas yang lebih tinggi daripada berbahagia dalam jana. Jana dikatakan sukha vihari, yaitu orang yang berada menggunakan alat-alat ya yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Tetapi sukha di sini keberadaannya adalah rapuh, itu sebatas perasaan. Nah, ini untuk tingkatan tertentu Sang Buddha mencela, meskipun tingkatan yang lain Sang Buddha jangankan untuk pencapaian jhana, dana saja juga beliau anjurkan. Nah, ini ada pepatah, tapi sepertinya bukan pepatah orang Indonesia. Kalau mau mengambil duri di tubuh, harus mau sakit dengan jarum yang ditusukkan ke dalamnya. Jadi sakit karena kotoran batin dengan adanya penilaian diri mungkin ya. Tetapi itu sendiri untuk hal-hal yang baik yang lainnya. Apakah itu timpal? Itu relatif, pertimbangan masing-masing. Kira-kira nilai dharma, misalnya yang gampang saja seperti contoh tadi, berharap surga sehingga terdorong untuk melakukan kebaikan dengan berdana, menjalankan sila dan lain-lainnya. Kira-kira timpal tidak itu? Nah, untuk tahap orang itu adalah hal yang timpal. Sang Buddha katakan itu adalah kusala, orang cerdas, cara cerdas. Untuk jenjang itu, untuk tingkatan itu. Hanya saja di sini perlu dicermati juga atas penilaian diri ini untuk sebatas sebagai pendukung dalam menumbuhkan hal-hal bajik yang lebih luhur lagi. Sebatas itu. Jangan sampai kemudian muncul imbas-imbas yang tidak dikehendaki, yang justru merupakan keburukan, yaitu kalau sudah merasa lebih tinggi, nanti alpa, nanti lupa, nanti menjadi tinggi hati, nanti menjadi pongah, tidak mau dengar yang lain. Sebaliknya kalau merasa lebih rendah, ya alih-alih bagaimana supaya terpacu untuk bisa menandingi, menyamai atau melampaui, justru menjadi rendah diri dan kemudian ya tidak ada tidak ada kegairahan, tidak ada semangat.
Itu juga menjadi salah satu dampak. Nah, ini patut ada pencermatan di sisi sini juga. Gitu ya. Ya. Silakan, ada yang lain. Ini melanjutkan yang kemarin. Semalam disampaikan tentang cinta kasih itu dipancarkan. Ternyata bertingkat. Mulai dari apa itu ya? Maunya membantu dengan kehendak membantu. Tapi tidak sampai tahu bahwa bantu untuk seseorang itu melakukan hal-hal yang buruk. Apakah ini juga satu keburukan? Tidak. Itu tetap meta, tetap cinta kasih. Hanya tingkatannya sangat rendah, disertai dengan kebodohan. Yaitu tidak tahu. Ya. Tetapi di sini yang penting adalah niatan. Niatan. Ya, seperti dicontohkan juga di cerita Nidana Dhammapada. Seorang upasika yang telah dinyatakan sebagai Sotapanna. Tetapi suaminya itu adalah seorang penangkap ikan. Nah, selaku istri punya tugas membantu suami. Tugas di rumah. Suami pekerjaannya menangkap ikan, dan suami bagaimanapun kalau dilarang menangkap ikan, dia belum ada potensi untuk menghindar dari pekerjaan serupa. Dia belum cukup inderanya. Tidak bisa dipaksakan kan? Iya, tetapi selaku istri bagaimana melakukan tugas sebagai istri? Menyiapkan jaring, menyiapkan makanan untuk bekal, untuk suaminya pergi menangkap ikan. Nah, di sini pembunuhan dilakukan oleh siapa? Si istri sebatas membantu suami. Selesai di situ. Tugas sebagai istri. Nah, kemudian meta, pemancaran meta dalam arti berharap orang lain berbahagia, dengan kemudian berbagi kebahagiaan dengan memberi barang-barang, ya hal-hal yang sifatnya kesenangan indrawi. Ini tingkatan satu lagi. Kemudian lebih tinggi lagi, untuk mereka yang sebetulnya sudah bukan meta lagi sih ini, melainkan sudah karuna. Ya, antara meta dan karuna itu intensitasnya saja. Meta sebatas pengharapan baik, sedangkan karuna itu tindakan yang didasari oleh pengharapan baik itu atas mereka yang sedang tertimpa penderitaan. Itu. Di sini semestinya sih sudah berupa karuna, yaitu dengan berbagi untuk mereka yang membutuhkan, yang terkena musibah dengan barang, dengan hal-hal yang bisa meringankan beban.
Yang lebih tinggi lagi dengan mencegah makhluk-makhluk, ya baik itu sesama orang, sesama manusia, atau mungkin binatang, atau mungkin makhluk-makhluk yang tidak tampak, semoga yang berada di alam sengsara dengan pelimpahan jasaku ini mereka bisa berbahagia. Ini termasuk juga. Meskipun itu bukan keluarga. Meskipun itu bukan leluhur, bukan orang yang pernah berjasa bukan teman, bukan sahabat. Nah, dengan mencegah seseorang atau binatang yang mau tertimpa bencana sehingga harus kehilangan nyawa, mati begitu, mencegahnya, menyelamatkannya. Ini juga satu bentuk cinta kasih juga. Dan ini sesungguhnya apakah termasuk bagian dari metta, mengingat apa yang Sang Buddha lakukan dalam memancarkan metta itu bukan dengan cara-cara seperti itu. Tidak dengan mendukung orang meskipun dengan niatan baik kepada seseorang yang mau berbuat keburukan. Bukan dengan berbagi sembako, berbagi makanan, minuman, berbagi barang-barang keperluan untuk hidup di dunia fisik, dunia lahiriah. Sang Buddha juga dalam memancarkan cinta kasih ini atau karunanya ini, kewelas asihannya ini tidak dengan cara menyelamatkan makhluk-makhluk dari kematian. Metta beliau adalah, sebagaimana yang telah disampaikan, yaitu mengajak mereka, membuat mereka yang tidak mengerti keburukan dan kemudian melakukan keburukan menjadi mengerti itu adalah keburukan dan merupakan kerugian. Membuat orang itu mencegah diri dari keburukan. Membuat orang yang tidak mengerti kebaikan dan kemudian tidak melakukan kebaikan menjadi mengerti itu adalah kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan dan patut untuk melakukan kebaikan itu. Tidak sampai di sini saja, Sang Buddha juga mengajak atau mengajak atau memberikan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pencapaian akhir derita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi dengan pencapaian nibbana. Ini sesungguhnya idealnya cinta kasih. Bagi awam, oleh karena memang dirinya sendiri juga tidak mengerti apa itu nibbana. Bagaimana bisa, kamu ke nibbana saja. Nibbana itu adalah hal yang bagus, tapi diri sendiri tidak mengerti nibbana itu apa, enaknya bagaimana, apa itu nibbana juga tidak tahu. Apakah itu pisang diberi tepung, kemudian dikukus? Tidak tahu. Bagaimana bisa mengajak orang, mengantar orang, memunculkan metta, cinta kasih, karuna, kewelas asihan, membimbing orang ke nibbana. Ya tentu dengan taraf berpikirnya. Dia merasa, dia menganggap, aku makan, aku bisa senang. Dia tidak bisa makan, dia menderita, aku beri makanan, dia menjadi senang. Itu sudah oke. Sebatas kemampuan atau taraf pemikiran awam. Termasuk juga kalau aku menemui ajal, aku akan menderita. Aku akan takut. Nah, memahami seperti itu, melihat yang lain menghadapi ajal,
memungkinkan untuk membantu, bisa membantu, mau membantu, itu juga sudah pancaran cinta kasih, tidak soal. Nah, begitu ya, itu sebagai satu tambahan untuk yang atau penjelasan lebih lanjut, lebih detail lagi. Berikut tentang bagaimana memancarkan cinta kasih pada pihak lain, yaitu bukan diri sendiri. Kemarin utamanya adalah memancarkan cinta kasih diri sendiri dalam arti bagaimana diri ini, batinku ini, pikiranku ini, pikiran ini bisa terbebas dari rasa iritasi, yaitu dengan mengkondisikan diri melakukan hal-hal yang patut, hal yang baik, hal yang mendatangkan guna. Selain itu juga mencegah diri dari rasa iritasi atas apa yang dihadapi, baik barang ataupun orang, ya, yang mendatangkan rasa kesal, rasa kecewa, ya. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, mengkondisikan batin sendiri seperti sedemikian rupa sehingga disebut awero. Tidak ada kedengkian, ya. Nah, di buku Parita Suci itu bebas dari mendengki dan didengki. Mengapa ada didengki juga? Ya itu sesungguhnya adalah pelengkap saja, penambahan saja. Oleh karena kalau memang berharap diri bahagia bebas dari derita, didengki orang itu penderitaan atau kebahagiaan? Yaitu apa? Berharap diri bebas dari selain mendengki penyebab penderitaan juga, nah kalau memungkinkan ya terbebas dari didengki. Tetapi didengki bagaimanapun, jika dalam batin orang itu tidak mendengki, dia tidak terkena imbas dari kedengkian pihak lain. Kalaupun rumahnya dibakar, tidak ada penderitaan kalau tidak mendengki balik. Di sini bagaimana? Bebas dari didengki, ya kalau bisa tidak ada yang mendengki, dan membuat cara bagaimana orang itu atau sesuatu itu tidak memberikan satu kerugian. Kalau membiarkan diri dalam keburukan, kira-kira ada kemungkinan tidak pihak lain itu mencelakai. Sehingga bagaimana supaya tidak didengki, menempatkan diri, mengarahkan diri pada hal-hal yang bajik juga pada ujungnya. Itu hanya sebagai pelengkap saja sesungguhnya. Termasuk juga abhyapajo, bebas dari menyakiti dan disakiti. Ya, sesungguhnya kata abhyapaja ini abhyapaja wihingsa, arti yang dipahami di penjelasan itu terlalu luas sehingga untuk ke bahasa Indonesianya ini agak sulit. Ya, terakhir itu mendapat satu simpulan kata bhyapada itu adalah kegeraman, sedangkan wihingsa itu yaitu semacam penyakitan, bukan penyakitan itu bukan itu sering sakit bukan, tapi apa tindak menyakiti,
atau keberadaan tersakiti, penyakitan di sini. Hanya ini saya tidak begitu berani menggunakan peristilahan yang ada konotasi yang memang sudah dipahami umum itu, ya yang beda dari arti yang saya maksud. Nah, nanti ya salah paham. Nah, sebetulnya artinya adalah penyakitan, vihingsa. Satu keberadaan tidak tersakiti. Yang kata tidak tersakiti ini tidak harus ada pelaku yang secara aktif. Tersakiti oleh apa? Tersakiti oleh diri sendiri dengan bermula dari wera yang ada, byapada yang ada, berkembang menjadi vihingsa. Rasa iritasi berkembang menjadi geram, berkembang menjadi terluka hatinya. Vihingsa. Nah, itu adalah penjelasan sedikit. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk berbahagia. Mengapa mengucapkan demikian? Mengapa kalimat ini diucapkan? Karena hati yang tidak disertai dengan kebencian, terlebih diwarnai dengan pengharapan baik. Bahwasanya bukan hanya saya, orang lain pun semestinya berharap bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta sukhita hontu. Nah, sabbe satta sukhita hontu. Semoga semua makhluk berbahagia. Nidukha hontu. Semoga terbebas dari penderitaan. Ya, sebagaimana yang lalu, kata semoga itu sebatas pemunculan nilai-nilai bajik di dalam pikiran sendiri. Bukan nanti ya punya harapan, punya satu target dengan berucap demikian, semua makhluk harus berbahagia. Ya, semestinya berbahagia atas ucapan yang sedang aku lakukan ini. Memang Anda siapa? Kalau dengan ucapan demikian, semoga semua makhluk berbahagia, lalu berharap betul-betul semua makhluk berbahagia atas ucapan ini, sebatas ucapan ini, ya kita melebihi dewa. Memang siapa kita? Artinya bahwa mau menekankan bahwa sebatas pemunculan hati yang baik dalam arti bebas dari membenci, terlebih ada penyertaan pengharapan baik di sini. Pengharapan baiknya pada makhluk yang lain. Kalau tadi yang kemarin, ahang sukhito homi, semoga saya berbahagia. Nah, adalah untuk diri sendiri bahagianya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah membebaskan diri dari mendengki atau membenci atau muncul rasa iritasi. Demikian pula ya sabbe satta sukhita hontu, ya adalah satu pernyataan berharap pihak lain berbahagia. Itu juga tidak sekonyong-konyong menjadi berbahagia. Tetapi yaitu ada sebab, yaitu apa? Bagaimana berharap mereka itu bebas dari
iritasi, bebas dari membenci, bebas dari mendengki, awira hontu. Dan ini pengucapannya juga dengan hati, bukan asal pernyataan. Artinya apa? Sejauh apa aku yang mengucapkan kalimat seperti ini, sabbe sata bhavantu sukitata atau sabbe sata sukita hontu, semoga semua makhluk berbahagia, hanya diucapan. Nah, begitu ada siapa datang tidak sesuai dengan hati, ya langsung ya sumpah serapah keluar semua. Nah, tidak sesuai, tidak cocok. Terlebih lagi ya, kalau ini untuk umum begitu ya, untuk konsumsi umum ya. Meta ini, cinta kasih itu jangan diidentikan dengan ya wajah selalu senyum, wajah yang selalu ya menyenangkan. Tidak selalu begitu. Meta ini pengharapan baik. Barangkali kata-kata pedas itu juga muncul dari meta. Tidak semua kata manis adalah meta. Dari niatannya. Puji-puji dengan kata-kata manis. Tetapi, dengan satu maksud, dengan pujian itu, yang bersangkutan menjadi terkondisikan untuk melakukan keburukan, dan itu yang memang menjadi harapan. Ini sudah kata-kata manis, itu bukan meta. Tetapi kata-kata yang pedas, kata-kata yang mungkin menyakitkan, niatannya itu apa? Niatan dengan ingin sengaja menyakiti semata untuk itu, atau mau membuat yang mendengar itu menjadi baik, menjadi baik. Ini adalah keberadaan meta. Tidak identik dengan wajah yang menyenangkan, sikap yang menyenangkan. Barangkali sikapnya ya tidak menyenangkan untuk menunjukkan bahwa aku tidak suka, sebatas untuk itu. Anaknya buat baik, ya tersenyum, meta. Anaknya buat buruk juga harus tersenyum, itu meta. Anak tidak punya tidak mengetahui perbedaan. Ini dalam koridor yang boleh atau tidak boleh atau bagaimana, ya nanti itu bukan pendidikan. Sebatas untuk menunjukkan ya hal-hal yang dilakukan yang tidak patut, yang buruk, yang tidak benar itu ya supaya disadari. Nah, kembali pada tadi, awera hontu, semoga bebas dari membenci. Ya. Abya paca hontu, semoga bebas dari kegeraman, ya, bebas dari kegeraman, bebas dari kedengkian, bebas dari kegeraman. Artinya kalau sudah dalam kebencian, sudah dalam iritasi, ya jangan sampai terus pada ya tingkatan geram atau gusar. Dengan dasar-dasar seperti ini, ya, bisa diharap kemudian pada semua makhluk itu
untuk bebas dari derita batiniah dan jasmaniah. Anika hontu. Dan dengan demikian, ya, suki atanang pariharantu, mereka bisa berbahagia dalam menjalankan hidup. Berharap makhluk lain berbahagia, mengkondisikan mereka berbahagia dengan kesungguhan hati, bukan sebatas kata-kata diucapkan. Dari hati memang punya ya pengharapan demikian. Dan itu semestinya bisa tertuang dalam bentuk tutur kata dan tindak tanduk. Dan inilah kemudian, meta yang kuat yang mengarah pada karuna. Artinya untuk mereka yang sedang tertimpa bencana, tertimpa musibah, sedang dalam keadaan susah, sengsara, apa yang bisa dibantu? Nah, mau membantunya. Melihat, ia ditangkap oleh seorang raja dan siap dieksekusi mati. Meskipun dia buruk karena mencuri, karena membunuh juga mungkin, bukan pada tempatnya untuk nyukurin, rasain lu. Tetapi apa? Tetap bagaimana karuna, apa ya? Meskipun dia akan mati, kira-kira apa yang memungkinkan bisa muncul hal bajik pada dia? Apa yang bisa aku lakukan? Karuna. Mengentaskan orang lain dari penderitaan. Ini untuk karuna, pemancaran karuna. Karuna sahagatena cetasa ekang tisang paritwa viharati. Ia seseorang yang mengembangkan batin, dia memancarkan cinta kasih, didasari oleh batin yang disertai dengan cinta kasih itu. Ke satu kelompok makhluk di satu arah. Ekang disang, satu arah. Tetapi bukan berhenti sampai satu arah saja, berlanjut ke arah lain. Tata tutiyang tata, tatiyang tata catutang. Yaitu apa? Arah kedua, arah ketiga, ke arah keempat. Iti udak madhu. Demikian ini di atas, di bawah, tiriyang, yaitu arah melintang. Sabati, di mana saja. Sabat tetaya, keseluruhan, sabawantang lokang, semua makhluk tanpa kecuali. Karuna sahagatena cetasa, vipulena mahagatena appamanena averena abhyapacena paritwa viharati. Berdiam memancarkan cinta, memancarkan karuna, kebelas asihan, dengan batin yang disertai oleh kebelas asihan itu. Secara sepenuhnya
Wipula secara sempurnanya, Mahagata secara dewasanya, secara mulianya, Apamanena yang tidak ada batas, tidak ada ukuran, Awirena yang tidak disertai oleh iritasi, Abhyapajena yang tidak disertai oleh kegusaran. Nah, ini adalah untuk karuna, bagaimana karuna dikembangkan. Pengembangan meta karuna termasuk mudita upeka. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menyeluruh, seperti misalnya sabbe satta bhavantu sukhitata. Sudah, semuanya sudah. Nah, tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Tapi juga mungkin dengan cara-cara supaya lebih rinci, ada pengelompokan. Ya, ada pembatasan. Yaitu misalnya semoga semua lelaki, semoga semua wanita, semoga semua wargaku, warga yang ada sekampung denganku. Nah, itu namanya ada pembatasan. Semoga guru-guru, semoga dokter-dokter, ya, atau ya itu ada kelompok, tetapi ya per kelompok begitu. Nah, cara yang ketiga itu dengan arah itu tadi. Arah timur, arah selatan, arah barat, arah utara, arah atas, arah selatan, arah melintang yaitu arah kecil. Ada tenggara, barat daya, barat laut, timur laut. Nah, seluruhnya. Itu secara arahnya. Baik meta, karuna, mudita ataupun upeka. Untuk mereka yang mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Nah, seseorang didasari oleh tidak ada kebencian ini juga, didasari oleh pengharapan baik, punya hati yang ikut senang, disebut dengan istilah mudita. Muda di sini. Muda di sini artinya adalah senang. Senang. Seperti misalnya kata muda menjadi moda ya. Misalnya kalau ada orang bernama Pramodya. Nah, Pramodya itu. Nah, itu adalah orang yang punya rasa senang di hati. Yang besar sekali, namanya Pramodya. Kata moda, bersenang. Ada juga yang tetapi ini tidak populer. Kata mudita itu diambil dari kata mudu yang artinya lembut, yang artinya lunak, yaitu sikap hati yang lunak, tidak keras. Nah, begitu. Nah, bentuknya bukan menjadi mudita melainkan muduta. Nah, begitu. Tapi muduta ini lebih banyak digunakan ke urusan kelenturan, kelembutan, kelembean. Nah, begitu di pengertian palingnya. Nah, ini mudita adalah bersenang atas hal-hal menyenangkan yang pihak lain dapatkan. Mudita ini lebih sulit daripada karuna. Dan karuna lebih sulit daripada meta. Orang punya cinta kasih boleh, tapi untuk
tergerak menolong, karuna belum tentu. Betul ya? Sudah ada karuna, tergerak membantu mereka yang sengsara, ya belum tentu mau turut bersenang, bisa turut bersenang dengan mereka yang mendapati keberhasilan. Mengapa? Kalau karuna, yaitu rasa kasihan ini kepada siapa? Kepada mereka yang menderita, sedangkan diri ini tidak menderita. Artinya apa? Tidak mengusik ego. Mereka yang kecil, mereka yang lemah, ya sudahlah, bangkitlah, bangkitlah. Gampang. Tapi untuk mereka yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, melampaui aku, melampaui diriku, sulit untuk terima. Diri sendiri tidak mendapat, yang lain mendapat, bukan hal yang gampang. Nah, mengapa mudita itu diletakkan yang lebih tinggi lagi? Oleh karena lebih sulit. Metta, karuna, mudita. Nah, dikatakan betul-betul mantap, kokoh, teguh di dalam hati seseorang yang mengembangkan. Itu kalau dia bisa mengucapkan dengan kesungguhan hati. Satu kalimat. Semoga orang lain bisa lebih baik dariku. Atau, nah, semoga musuh-musuhku bisa mendapatkan keberhasilan, kebaikan lebih cepat, lebih tinggi dariku. Nah, ini secara apa ya? Pemikiran awam, ini pemikiran gila ini. Tapi ini menunjukkan betul-betul hati yang tidak ada iritasi sekecil apapun. Dan urusan diri ya potensi diri, bukan berarti berharap orang lain lebih baik kemudian apa mengabaikan diri, menelantarkan diri ya supaya yang lain tampak lebih tinggi. Ya tidak demikian. Diri sendiri punya tugasnya sendiri untuk berpacu menjadi lebih baik. Tugas yang penting dan esensial. Di sisi yang lain, demi mengkondisikan batin bebas dari iritasi ini, nah dengan kalimat itu, semoga orang lain lebih baik dariku, bisa diucapkan dengan kesungguhan hati, nah menunjukkan pengembangan cinta kasih, pengembangan kewelas asihan, metta, karuna, termasuk mudita, turut bersenang, itu dikatakan sudah kokoh kuat. Berikut yang tertinggi adalah pengembangan UPK. Sebagaimana yang dijelaskan semalam, kata UPK artinya tidak memihak, tidak menjadi prihatin atas penderitaan pihak lain dan juga tidak menjadi bersenang atas keberhasilan pihak lain. Ini seperti kalau sepintas ya seperti orang yang masa bodoh. Ya. Tapi ya hanya tampak sepintasnya saja. Kualitas batinnya seperti bumi dan langit. Masa bodoh itu ya sesuai dengan katanya didasari oleh kebodohan, tidak mau tahu. Tapi UPK, nah ini dasarnya adalah kebijaksanaan. Apa itu? Kemunawat tati loko. Bisa juga dengan ini. Bahwasanya makhluk-makhluk dunia itu bergulir sesuai dengan perbuatannya. Hukum perbuatan ini yang mendasari. Bahagia menderita sebatas warna hidup, hal yang wajar.
dari mereka yang melakukan keburukan dan kebaikan. Dan ini untuk melembutkan tingkat kebahagiaan yang ada pada dirinya. Mengingat, menjadi prihatin, itu meskipun perasaan yang baik, tapi kasar. Turut bersenang atas kebahagiaan yang lain meskipun baik, tapi itu perasaan yang kasar, masih kasar. Masih mendatangkan gejolak, baik prihatin maupun turut bersenang. Dan tidak ada habisnya. Makhluk menderita di dunia ini sebelum dirinya lahir sudah banyak. Sampai dia nanti meninggal dunia, makhluk-makhluk yang menderita juga masih akan banyak. Dan kalau terus prihatin, gak ada habisnya. Demikian pula mereka yang mendapati kebahagiaan, keberhasilan, bukan hanya kehidupan ini saja. Makhluk-makhluk hidup sebelum kehidupannya, setelah nanti dia meninggal juga akan terus ada. Kalau melulu terus ikut bersenang atas keberhasilan orang lain, kebahagiaan orang lain, tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Dan terus itu adalah perasaan yang sifatnya masih kasar. Kalaupun itu baik. Nah, perasaan yang lebih lembut adalah dengan memahami keberadaan kenyataan kehidupan makhluk. Sebagai warna yang lumrah, bahagia, menderita, itu sudah menjadi warnanya makhluk hidup. Didasari dengan apa? Dengan kebijaksanaan ini. Ya, ini kurang lebihnya tentang metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, rasa bersenang, dan UPK. Keberadaan tidak memihak. Keberadaan tidak terpengaruh juga bisa saja. Bisa juga. Karena punya kondisi tidak terpengaruh sehingga diterjemahkan keberadaan seimbang, boleh saja. Ada pertanyaan sebelum beralih, sebelum ditutup kasusnya, topiknya? Silakan. Pandemi Bante. Jadi tahapan setelah uraian metta, karuna, mudita, di mana semakin hal itu sebenarnya memberikan garis itu makin ke bawah itu semakin kualitasnya semakin kuat, semakin lembut, semakin mulia. Nah, ketika UPK ini kadang ada selorohan yang keliru di pandang. Kalau udah jadi UPK nanti itu kan kama yoni, kama bandu, kama patisarana, semua begitu. Ya, tentu ini dengan kejujuran praktek dharma itu. Kejujuran. Jangan memelintir permanaan istilah dharma. Itu namanya keculasan. Kecurangan. Itu kotoran batin. Nah, begitu.
Apa? Dasarnya apa? Dasarnya kesenangan indrawi, dasarnya kebencian, kekikiran, ketinggi hatian. Dasarnya adalah kotoran-kotoran batin. Sabar, sabar, ya. Misalnya, ya sudah lulus, sudah, bahkan S2, sudah 3 bulan tidak bekerja, ya didorong untuk bekerja, sebentar, refreshing dulu. Kuliah sekian lama, capek, ya santai dulu. Setengah tahun sudah, ya didorong untuk bekerja, sabar. Yang ketiga kalinya setelah 1 tahun masih bilang ya sabar ya. Sesungguhnya ya itu memelintir makna kata sabar, makna kata kanti, ya, didasari dengan kemalasan, dengan kesenangan indrawi, dengan rasa iritasi, tidak melakukan sesuatu, maunya tidak melakukan sesuatu, tapi yaitu menggunakan istilah dharma, untuk melindungi diri, melindungi ini. Termasuk juga itu. Jangankan ke UPK, meta saja sulit. Belum pada tingkatannya untuk mengembangkan UPK. Tapi supaya selamat gitu ya, tidak usah keluar koceknya ya. Ada yang menderita sabe sata, kamasaka, kamadayada. Setiap makhluk punya karmanya sendiri ya. UPK, saya UPK ya. Dengan kejujuran, dengan kelurusan hati, dengan kesungguhan hati. Termasuk juga giliran orang itu menderita, jangan memunculkan mudita, bersenang. Ini kan mudita, tidak pada tempatnya. Bagaimana itu? Ya, pemelintiran harus didasari dengan kelurusan hati, kejujuran, pelaksanaan dhamma. Boleh Samanera simpulkan gak? Jadi UPK, begitu seorang yang mengembangkan UPK dengan kejujuran, pasti di situ kualitas mudita, karuna, dan meta ada. Kalau dibalik lagi, kalau misalnya ada mudita, belum tentu ada UPK, tapi ada karuna dan meta. Betul. Begitu ya, Bante? Iya. Kalau mudita itu sudah bisa dicapai, semestinya urusan meta dan karuna tidak susah lagi baginya. Kalau UPK sudah bisa dicapai, tentu meta karuna mudita tidak susah lagi. Di mana ada kesempatan, sebatasnya, selayaknya, semanisnya masih memungkinkan. Oh, meta, pengharapan baik, dasarnya memang meta, tidak ada kebencian. Ada yang perlu dibantu, kalaupun dirinya sudah merasa sudah itu menjadi warna dunia. Tapi punya kesempatan membantu juga akan membantu untuk mereka yang terkena musibah, untuk mereka yang mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kebahagiaan, situasi tertentu, kondisi memungkinkan, ya tidak susah baginya. Tetapi mereka yang baru pada batas karuna, mendapati orang, teman atau siapa bahkan, yang mendapatkan keberhasilan belum tentu mau mengucapkan selamat ya, kalaupun banyak yang melakukan, tapi sudah sejauh apa itu dengan hati, kan begitu.
Kalau merenungkan, jadi perenungan muncul dalam adinawa di sisi celah. Ini seseorang yang mengembangkan meta berarti harus juga merenungkan sisi celahnya, Bante. Karena bila ulas asih dalam diri seseorang itu belum muncul, apa tingkat mudita sampai UPK itu belum berkembang, meta ini bisa dikatakan masih memiliki titik celah nggak, Bante? Adinawa itu. Tidak ke situ arahnya. Ya. Baik meta, karuna, mudita, UPK, pengembangannya ini setelah berhasil, setelah mendapati kemuliaan, setelah merasakan kebahagiaan, adinawa perlu dimunculkan. Bahwasanya kebahagiaan yang muncul karena pengembangan meta, karuna, mudita, dan UPK ini ada sisi celah, yaitu apa? Yang namanya wedana, pengenyam atau pengenyaman. Sifatnya adalah ada cacat, selalu mengalami kepadaman. Dan padamnya sesuatu yang menyenangkan adalah kekecewaan. Itu sisi celah. Cukup ya tanya jawabnya ya. Sedikit menambah tentang balik pada pengembangan batin dengan objek tubuh. Itu selain dengan anapanasati, yang sesungguhnya dimaksudkan di sini anapanasati itu adalah mengambil tubuh secara keseluruhan. Supaya mudah titiknya apa tubuh itu ditunjuk atau diambil nafasnya. Mengapa nafas? Karena nafas adalah pembentuk tubuh, kaya sangkara. Sesungguhnya itu adalah mengangkat tubuh secara keseluruhan. Artinya secara keseluruhan itu tidak per organ, per bagian, seperti pada cara-cara yang lain. Misalnya dengan posisi saat duduk, saat berbaring, saat tidur, saat berjalan dan berdiri. Ini iriyapata. Itu sudah. Nah, barangkali kalau sedang untuk secara umumnya itu tubuh, begitu yang ini yang ini yang berdiri, ini yang berjalan, ini yang berbaring dan sebagainya, lupa kalau itu sebatas sebagai onggokan yang tidak indah. Lupa kalau itu sebagai onggokan yang tidak kekal, yang rapuh, yang cacat, dan yang tidak ada diri. Lupa. Karena apa? Karena ada iriyapata, karena ada posisi. Itu menipu. Lainnya, lebih rinci, lebih dalam lagi adalah dengan sampajanya, yaitu setiap aktivitas sejauh mungkin untuk mengangkat alat berupa nilai-nilai luhur, baik itu ketidakindahan, kerapuhan atau kecacatan, ketidakkekalan, ketidakmampu bertahanan atau ketidakadadirian. Di alokite wilokite sampejanakari hoti, sambincite pesarite sampejanakari hoti, dan seterusnya. Saat
memandang ke depan saat menoleh, saat merentangkan tangan, saat menekuk tangan, merentangkan tubuh, menekuk tubuh, saat membawa patah, membawa jiwara, membawa barang, menyapu, mengepel, saat pergi ke kamar kecil untuk buang air kecil, buang air besar, semuanya. Nah, ada pengangkatan nilai kebijaksanaan melalui pengingatan sati. Sebagai yang tidak indah, sebagai yang rapuh, sebagai yang tidak ada, sebagai yang tidak kekal, sebagai yang tidak ada diri. Salah satu. Berikutnya, lebih lembut lagi secara perorgannya. Ya, diawali dengan rambut, kesa, dilanjut dengan bulu, loma, dilanjut dengan kuku, naga, kemudian danta, gigi, tajo, kulit, mangsang, daging, naru atau naharu. Tendon. Tendon itu otot yang warnanya agak cerah putih di ujung otot, di ujung daging yang biasanya lengket di tulang salah satu sisinya, namanya tendon. Adi, tulang, adi minjang, sumsum tulang. Ya, bagian per bagian. Dimengerti sebagai salah satu dari 4 itu. Sebagai yang tidak indah, sebagai yang cacat, sebagai yang tidak kekal, sebagai yang tidak ada diri, salah satunya. (31) atau 32 bagian tubuh. Bisa dengan tulang. Ya. Mengapa tulang? Ya oleh karena itu satu objek yang dari sekian jumlah bagian tubuh itu, selain taca pancaka, rambut, bulu, kuku, gigi, kulit, yang banyak juga diangkat sebagai objek, ya bagian tubuh itu adalah tulang. Mengapa tulang? Oleh karena tulang ini yang membuat bentuk menjadi yang namanya manusia, makhluk, wanita, lelaki. Yang ada bentuknya itu karena tulang. Kalau tidak ada tulang ya seperti goni yang tidak ada isi. Ya. Yang membuat tampak sebagai onggokan itu karena tulang. Dan ternyata tulang itu sendiri adalah, bagaimana? Apakah sesuatu yang indah? Apakah sesuatu yang sempurna? Apakah sesuatu yang kekal? Apakah sesuatu yang ada diri, ada inti? Di mana intinya tulang? Ternyata gabungan juga dari jaringan-jaringan pembentuk tulang. Jaringan-jaringan sel pembentuk tulang. Jaringan-jaringan sel pembentuk tulang pun juga ternyata bagi-bagi lagi sel-sel tulang. Sel yang mana? Itu untuk selnya, untuk jaringannya. Belum tulangnya itu sendiri ternyata berupa potongan-potongan. Potongan tulang yang mana yang disebut sebagai yang aku, yang diriku, yang milikku itu. Hilang sudah.
pemahaman sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai lelaki, wanita, sebagai muda, tua, sebagai yang indah, yang cantik, yang tampan. Apalagi yang kaya, yang miskin, yang dokter, yang pegawai negeri, yang hilang sudah. Semuanya itu ditujukan demi hancurnya pandangan keliru, mengerti salah, menuju ke pandangan benar, disebut punya wija pengetahuan. Setelah muncul wija pengetahuan, akan mencegah munculnya nafsu ragawi, mencegah munculnya kebencian, raga dan dosa. Tidak adanya raga, tidak adanya dosa, nafsu ragawi dan kebencian itulah disebut dengan ketenangan batin. Dan ketenangan batin adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan adalah yang diharapkan untuk bisa didiami, dienyam. Termasuk juga secara dhatu, unsur-unsurnya, unsur padat, unsur cair, unsur panas, unsur udara. Termasuk juga siwatika. Siwatika itu hal-hal yang menjijikkan. Siwatika. Yang kalau di Mahasatipatthana itu ada 9, mulai dari mayat yang 1, 2, atau 3 hari meninggal yang kemudian membiru, membengkak, keluar cairan dan sebagainya. Nggak usah dibahas banyak ya. Semuanya ada 9. Sesuai dengan sampai pada akhir ke-9 itu, setelah tulang-tulang itu membusuk, tersebar, bercecer, membusuk. Itu adalah yang namanya milikku, aku, diriku, yang menjadi sedemikian rupa itu. Baik itu tubuh itu yang dijadikan objeknya, maupun tubuh yang di sini ini yang disebut sebagai diriku, tubuhku ini. Apakah tubuhku tidak akan seperti itu? Jadi apa bedanya kondisi seperti itu dengan tubuh ini? Lebih dari itu juga dari sisi bentuknya tubuh, yaitu akasa atau ruang. Bentuk yang seperti ini digandrungi. Digandrungi karena tangannya begini, tangannya masih 2 seperti ini, ukurannya masih seperti ini, kakinya seperti ini, betisnya seperti ini, ukurannya masih seperti ini. Demikian pula dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Sehingga kalau ada seseorang yang bentuk tubuhnya lain dari yang lain, sedikit beda saja, persepsinya adalah ini tidak indah. Misalnya ada seseorang yang kulitnya halus, tetapi krokodil, buaya. Lupa saya. Kulitnya halus, lembut, mulutnya kayak buaya.
Masihkah ada persepsi cantik atau tampan? Tidak ada kan? Tapi kalau semua orang pada umumnya mulutnya seperti buaya, cantik juga, tampan juga. Betul tidak? Itu hanya urusan bentuk, sebatas bentuk, dan yang namanya bentuk itu selalu mengalami kepadaman-kepadaman. Intinya kan materinya itu. Bentuk itu hanya apa? Kalau makan banyak jadi gemuk, ya. Kurang makan jadi kurus, kurang air jadi apa? Bersisik. Nah, keriput itu sebatas. Hanya rupa, hanya bentuk. Mengapa dengan bentuk ini kemudian menggandrungi yang namanya tubuh itu? Sebatas bentuk. Dan selalu berubah, tidak berada pada posisi atau kondisi sebelumnya. Ini namanya bentuk. Demikian pula dengan warna, ya sebatas warna. Kalau warna itu adalah menyenangkan, warna apa? Merah atau putih atau kuning atau nila, maka semua apa barangnya yang warnanya itu adalah indah. Tetapi ternyata juga tidak. Di tubuh sendiri kalau warnanya itu, nah salah tempat juga menjijikkan. Ya. Ya itu ya, salah tempat bagaimana sudah diberikan. Ya, kalau merahnya itu di bibir, di pipi, ya tampak, ya meskipun di pipi tidak boleh terlalu merah ya, merahnya tipis-tipis yang pink begitu. Tidak boleh terlalu merah, apalagi kalau merahnya di mata. Ya, kalau merahnya mata seperti merah bibir yang diberi lipstik begitu, ya itu sudah mengerikan. Apa kamu sakit apa? Ya. Ya itu kalau salah tempat ya menjadi tidak indah. Dan warna sebatas warna. Sebagai apa? Nah, sebagai yang dikatakan indah, tidak ada indahnya yang namanya warna itu. Dan warna itu sendiri juga ya ada apa ya namanya sisi cacatnya. Kena panas jadi kelam. Ya. Ada penyakit yang namanya apa itu ya? Ya itu autoimun itu. Membuat pigmen kulit itu menjadi tidak bekerja. Tubuhnya jadi putih semua. Nah itu warna. Termasuk juga dari sisi apa? Tidak kekalnya, dari sisi tidak ada dirinya. Warna ya warna, itu bukan diri, bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, bukan miliknya, bukan dia, bukan dirinya. Warna adalah warna. Warna adalah kosong. Warna adalah semu, warna tidak berpemilik, warna di luar kuasa. Semuanya dari sisi ruangnya, warnanya, baunya, rasanya, termasuk ya nutrisinya. Nah, jika memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai objek juga. Ini namanya mempraktikkan vipassana dengan tubuh sebagai objek. Yaitu setelah mengangkat tubuh dalam pemikiran, yaitu memperhatikannya maksudnya. Kemudian menggunakan pengingatan sati pada nilai-nilai kebijaksanaan panya sebagai yang tidak kekal, sebagai yang tidak mampu bertahan, sebagai yang tidak ada diri. Dengan berbagai macam tingkatan atau berbagai macam cara, baik dari sisi
pernafasannya, dari sisi posisinya, dari sisi segala kegiatannya, dari sisi organ-organ bagian-bagian tubuhnya, dari sisi unsurnya ataupun dari sisi yang menjijikkannya itu. Ini tambahan sedikit ya supaya menjadi lengkap tentang bahwasanya objek tubuh itu bukan hanya nafas. Memungkinkan untuk menggunakan objek yang lain dengan alat yang salah satu dari 4 itu. Asubha, adinawa, anicca, dan anatta. Ini untuk tubuh. Ini selesai sudah dengan topik atau bahasan yang terkait dengan tubuh. Nah, ini tambahannya. Nah, sebelum berlanjut pada bahasan yang lain, ya, yaitu berkaitan dengan wedana. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan. Nah, kalau dirasa cukup dengan penjelasannya, cukup dipahami, sehingga tidak perlu ada pertanyaan, atau karena memang tidak dipahami sehingga tidak tahu mau tanya apa, ya masih ada nanti baik secara perorangan, ya sore hari, atau ya nanti ya masih memungkinkan untuk bertanya. Ya, untuk malam ini ya selesai sampai di sini. Nah, oleh karena kalau membahas lanjut wedana, topiknya terlalu banyak, bingung. Meta sedikit, ya. Karuna, mudita, UPK, nanti tentang tubuh, nanti tentang ini. Nah, dan juga bahas wedana nanti juga tidak tuntas. Ya, sisa waktu tidak banyak. Sampai di sini ya.
Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku